Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Andi Amira Farhana, kelompok 11, dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang mukhtalaf al-hadis. Langsung saja, materi yang pertama yakni pengertian mukhtalaf al-hadis. Al-mukhtalaf merupakan isim fa'il dari al-ikhtilaf atau perselisihan, lawan kata dari persetujuan. Mukhtalaf al-hadis atau yang sering disebut juga sebagai mukhtalif al-hadis merupakan istilah dalam ilmu hadis yang memiliki sinonim seperti ikhtilaf al-hadis, ta'arud al-hadis, mushkil al-hadis, dan juga talfiq al-hadis. Mukhtalif artinya yang bertentangan, yang berselisih atau kontradiktif. Az-Zarkashi sendiri mendefinisikan mukhtalif sebagai tuqabilu dalilaini ala sabilinil mumani'ati, yang artinya perbandingan dua dalil dengan cara saling menghalangi atau bertolak belakang. Selain Az-Zarkashi, ada juga yang mendefinisikan mukhtalaf dengan tuqabilul amroini yamna'u kulla minhuma muqtadi sahibihi, yakni perbandingan dua hal atau perkara di mana masing-masing pernyataannya ini saling bertentangan. Mukhtalif al-hadis juga didefinisikan sebagai hadis-hadis yang lahirnya bertentangan dengan kaidah-kaidah yang baku sehingga mengesankan makna yang batil atau bertentangan dengan nas syara' yang lain. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa mukhtalif al-hadis ini adalah hadis-hadis yang dari sisi teksnya atau redaksi maupun kandungannya terkesan kontradiktif atau tampak bertentangan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk-bentuk mukhtalaf al-hadis. Ada 3 bentuk dari mukhtalaf al-hadis. Yang pertama adalah kontradiksi hadis dengan Al-Quran. Jika hadis telah mendapatkan penilaian makbul, namun dalam konsepnya terdapat pertentangan atau kontroversial terhadap petunjuk Al-Quran, maka rumusan konsepnya harus berpihak kepada eksplisitas Al-Quran. Berbeda lagi jika konsep yang diduga kontroversial tersebut sama-sama berasal dari ungkapan hadis atau ayat yang berdolalah zanni karena unsur mutasyabih, maka konsepnya diarahkan kepada pentakwilan. Yang kedua adalah kontradiksi hadis dengan hadis yang lain. Dugaan kontradiksi antar kandungan hadis yang sederajat itu tidak jarang terjadi. Untuk tujuan merumuskan konsep doktrin versi hadis, para ulama menawarkan solusi dengan metode kompromi al-jam, dan jika dipandang perlu, para ulama akan menempuh upaya al-nas dan al-tarjih. Kemudian yang ketiga adalah kontradiksi hadis dengan nalar. Sebagian ulama berpendapat bahwa temuan indikasi perlawanan antara substansi kandungan matan hadis dengan penalaran pada dasarnya ditandai dengan kelemahan pada sektor sanad, tepatnya pada kadar kejujuran atau ketidakcermatan salah seorang periwayat dalam mata rantai sanad hadis. Sepanjang kualitas sanad hadis tersebut sahih, pasti dapat dijamin nilai kebenaran segala hal yang diinformasikannya. Kebenaran hipotesa tersebut terlihat jelas pada sikap penerimaan ahli hadis pada matan hadis yang mengungkap hal-hal yang sifatnya suprarasional, yakni bidang akidah berobjek hal-hal gaib. Selanjutnya adalah sebab-sebab terjadinya mukhtalaf al-hadis. Ada 4 sebab utama yang menjadikan suatu hadis tersebut bertentangan. Pertama, faktor internal hadis. Faktor internal hadis ini berkaitan dengan redaksi hadis tersebut. Biasanya terdapat ilat atau cacat di dalam hadis itu yang nantinya kedudukan hadis itu menjadi dhaif, dan secara otomatis hadis itu akan tertolak ketika hadis tersebut berlawanan dengan hadis yang sahih atau yang lebih sahih. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampaian dari Nabi, dan yang menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu dan tempat di mana Nabi menyampaikan hadisnya. Kemudian yang ketiga yakni faktor metodologi.
berkaitan dengan bagaimana cara dan proses seseorang memahami hadis. Ada sebagian dari hadis yang dipahami secara tekstualis dan belum secara kontekstual, yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadis, sehingga muncullah hadis-hadis yang mukhtalif. Dan yang keempat, faktor ideologi, yakni berkaitan dengan ideologi satu mazhab dalam memahami suatu hadis, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang. Nah, selanjutnya metode penyelesaian mukhtalaf al-hadis. Ada beberapa metode dalam menyelesaikan mukhtalaf al-hadis. Yang pertama adalah al-jam atau al-taufiq atau al-talfiq. Secara sederhana, al-jam dapat diartikan dengan mengkompromikan. Maksudnya adalah mencari benang merah antara hadis-hadis yang terkesan kontradiktif sehingga bisa ditemukan titik kompromi yang menyebabkan hadis-hadis tersebut tidak bertentangan lagi. Al-jam, hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut dipahami dengan mempertimbangkan bentuk dan cakupan petunjuk hadis yang bersangkutan, fungsi Nabi tatkala hadis itu lahir, dan peristiwa apa yang melatar belakangi hadis tersebut. Dengan al-jam, hadis itu tetap dapat diamalkan secara bersama. Menurut Asy-Syafi'i sendiri, untuk menerapkan metode al-jam harus didasari pemahaman yang memadai tentang kaidah-kaidah usul fiqih, konteks atau asbabul wurud dari masing-masing hadis yang tampak kontradiktif itu, korelasi hadis-hadis yang terkesan bertentangan tersebut dengan hadis-hadis lainnya, dan cara mentakwil salah satu hadis kepada makna yang lebih sesuai atau sejalan dengan makna hadis yang lainnya. Yang kedua adalah al-nas. Secara etimologi, al-nas ini mempunyai dua pengertian, yakni al-izalah atau menghilangkan dan an-naqal atau menyalin. Sedangkan dari sisi terminologinya, terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Ulama mutaqaddimin atau ulama abad 1 hingga 3 Hijriah memperluas arti nas hingga mencakup pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian, pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus yang datang kemudian, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar, serta penetapan syarat terhadap hukum terdahulu yang belum bersyarat. Pengertian itu kemudian dicuitkan oleh para ulama mutaakhirin yang membatasi nas pada ketentuan hukum yang datang kemudian, guna membatalkan atau mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah yang ditetapkan terakhir. Berdasarkan pengertian tersebut, bila dikaitkan dengan mukhtalaf al-hadis, dapat disimpulkan bahwa apabila diketahui bahwa salah satu dari hadis-hadis yang tampak bertentangan itu muncul lebih dahulu, maka hadis yang dahulu itu dinyatakan dinas oleh hadis yang lahir belakangan. Yang ketiga adalah metode al-tarjih, yakni memilih salah satu tetapi bukan dengan cara dinas, namun meneliti kekuatan dan kelemahan masing-masing hadis tersebut. Kemudian dipilih hadis yang dinilai memiliki argumen yang lebih kuat dibanding hadis yang lain. Yang keempat atau yang terakhir adalah al-tauqif. Al-tauqif ini pada dasarnya bukanlah metode. Menurut sebagian ulama, al-tauqif ini merupakan langkah terakhir jika semua metode sudah ditempuh namun tidak ditemukan solusi atas pertentangan matan hadis yang diteliti. Hadis-hadis kontroversial tersebut dipending, dibiarkan saja sampai bisa ditemukan tanda-tanda yang dapat dijadikan acuan, baik indikasi al-jam, al-nas, ataupun al-tarjih. Nah, salah satu contoh mukhtalaf al-hadis dan cara penyelesaiannya dapat kita ketahui dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab mengenai mayat yang akan disiksa karena ditangisi oleh orang yang masih hidup atau keluarganya. Jika dipahami secara tekstual, hadis ini akan sangat bertentangan dengan Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-An'am ayat 164 berbunyi, وَلَا تَزِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى, yang artinya, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Muhammad Al-Ghazali menolak kesahihan hadis Umar ini karena bertentangan dengan Al-Quran,
dan juga menurutnya hadis ini dikritik oleh Aisyah. Sebagaimana Aisyah mengatakan dalam riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya Allah akan menambah siksa mayat orang kafir karena ia ditangisi oleh keluarganya. Menanggapi pernyataan Al-Ghazali seputar hadis Umar tersebut, Ali Mustafa Yakub menyatakan bahwa para ulama umumnya menilai hadis versi Aisyah dan Umar memiliki kualitas yang sama, dan karena kedua hadis tersebut kontradiktif, maka para ulama kemudian memahaminya dengan melakukan metode al-jam, yaitu mengkompromikan kedua versi hadis tersebut. Sehingga mereka memahami bahwa hadis itu berbunyi, mayat orang kafir akan ditambah siksanya apabila ia ditangisi keluarganya, dan mayat yang muslim akan disiksa apabila ia sebelum mati berpesan agar keluarganya menangisinya. Nah, Ali Mustafa Yakub menganggap bahwa penolakan Al-Ghazali ini terhadap hadis Umar tidak dilandasi oleh metodologi yang kuat karena ia tidak mencantumkan sumber rujukannya. Penolakannya tersebut dapat menimbulkan kesan sebuah upaya untuk memojokkan Umar bin Khattab. Al-Asqalani dan An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini mengungkapkan bahwa hadis Umar dilatar belakangi oleh suatu ilat tentang kebiasaan orang Arab jahiliyah yang menjadikan ratapan dan tangisan sebagai suatu kebanggaan, sehingga di antara mereka ada yang bahkan mewasiatkan kepada keluarganya untuk diratapi ketika kematiannya. Kemudian siksaan kepada mayat dalam versi Umar ditujukan pada mereka yang melalaikan tugas, mendidik, dan tidak memperingatkan keluarganya yang biasa melakukan ratapan. Dan yang terakhir, menangis saja tanpa meratap tidak dilarang, sebab dari sudut pandang psikologis, menangis bersumber dari suatu hal yang terletak jauh di dalam jiwa dan terkait dengan sumber spiritual. Itulah tadi yang dapat saya paparkan. Segala kebenaran yang saya sampaikan datangnya dari Allah, dan segala keburukan serta kesalahan datangnya dari saya dan dari syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.